yang luar biasa kan? Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Oke adik-adik semua, kalian masih bisa sehat, masih bisa makan, itu semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa yuk sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan kami boleh ada semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami mau memuji menyembah Tuhan karena Tuhan mana saja yang layak dipuji dan ditinggikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami mau memberkati Tuhan ibadah online ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, amin. Kita mau angkat pujian, oh sukacitaku, karena Tuhanlah sumber sukacita kita semua, amin. Yes, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Haleluya, kita mau bersukacita. Padanya ku berkata, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Katakan, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Katakan, haleluya, haleluya, terpujilah nama Tuhan, amin. Oke adik-adik, masih semangat memuji Tuhan, amin. Kita mau angkat pujian setinggi-tingginya lagi, pujilah nama Tuhan. Setinggi-tingginya langit
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu
kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang mengurapi ya Bapa, hamba-Mu yang akan memberikan firman-Mu Tuhan. Kiranya sungguh Tuhan, setiap firman yang ditabur Tuhan boleh tertanam, tertumbuh dan bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Salam adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kakak Dwi. Kakak Dwi ingin bercerita. Ya, Kakak Dwi ingin bercerita. Oh ya, sebelum Kakak bercerita, Kakak ingin absen. Siapa yang sudah sarapan? Ayo, siapa yang sudah sarapan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waduh, banyak ternyata ya. Kakak bisa lihat. Oke, Kakak harap adik-adik sudah sarapan untuk mendengarkan firman dan dengan cerita kali ini ya. Oke, Kakak ingin bercerita yang berjudul apa ya? Ayo, bisa tebak, nggak tahu ya. Oke, Kakak ingin bercerita mengenai keluarga yang dipilih. Oke, sekarang banyak sekali dalam cerita ini kali ini banyak orang-orang yang saat ini atau pada cerita ini orang bertengkar, orang berkelahi, orang mau membunuh, mencuri dan lain-lain. Karena dosa yang telah berkuasa atas manusia, maka manusia bertambah jahat. Bertambah jahat. Tuhan tidak suka dengan sifat manusia yang jahat. Mereka suka berkelahi, mencuri, membunuh, dan berbagai macam dosa lainnya. Tuhan marah. Tuhan tidak suka melihat kejahatan manusia. Tuhan mau menghukum mereka. Semua, termasuk binatang dan tumbuhan. Nah, Anda bisa lihat di sini dalam ilustrasi ini orang lagi berkelahi. Kakak tidak tahu ini yang diperebutkan apa, tapi dan juga ada yang mencuri gitu. Tuh di belakang ada orang lompat dari pagar. Itu, wah ini sebelah sini yang merah. Ada tahu yang bulat ini? Yes. Ini disimbolkan dengan setan. Jadi pihak yang ayo berkelahi ya, itu nggak boleh. Adik-adik harus bisa memfilter, harus jangan seperti yang merah ini. Ini jahat yang merah. Oke. Adik-adik kalau ada kayak begini, merah begini, waduh, apalagi ada tanduknya begini, waduh, ini harus dihindari ya, nggak boleh. Oke. Nah, kemudian tapi ternyata masih ada satu keluarga yang beribadah pada Tuhan. Keluarga ini sangat mengasihi Tuhan. Mereka hidup baik, tidak berbuat jahat, tidak ikut-ikutan sama teman-teman dan saudara-saudara, tidak ikut-ikutan dunia yang semakin jahat dan rusak. Apakah mereka juga akan dihukum? Oh, tentu tidak. Tuhan mengasihi orang-orang yang mengasihi Dia. Tuhan membuat perbedaan. Keluarga ini akan diselamatkan. Adik-adik tahu kalau keluarga siapa itu? Ayo, bisa tebak? Siapa ayo? Ya, itu adalah keluarga Noah. Dia punya 1 istri, 3 anak, 3 menantu. Namanya Ham, Sem, dan Yafet. Nah, mereka adalah keluarga Noah. Nah, kemudian Noah tahu kalau bakalan ada Tuhan akan menghukum karena manusia sudah melewati batas untuk berkelahi, mencuri, maupun hal-hal yang jahat yang lainnya. Nah, kemudian si Noah diberikan suatu perintah memerintahkan untuk membuat sebuah kapal. Nah, lalu Tuhan membuat sebuah rencana agar semua yang jahat bisa dihukum, tapi satu keluarga yang baik ini diselamatkan. Tuhan memberikan rencana kepada Bapak Noah. Nah, ini Tuhan mengatakan punya rencana. Nah, jadi Tuhan menyuruh Noah untuk membuat bahtera atau kapal yang besar, namanya bahtera. Nah, bahteranya ini
harus membuat perahu besar atau disebut bahtera, dibuat dari kayu gofir, kayu yang kuat dan tahan terhadap air dan benturan terutama. Harus sepertinya seperti itu, harus tahan terhadap benturan. Ukurannya tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Panjang 300 hasta, lebar 50 hasta, tinggi 30 hasta. Seberapa besar? Itu coba Adik bisa lihat di sini. Tuh, perbandingan di sebelah bawah ada sebuah gambar lapangan bola. Nah, kapalnya sepanjang itu, gede. Gede banget berarti ya, GBK kan. Nah, Adik tahu ya Stadion GBK Jakarta ya. Nah, gede banget tuh berarti. Nah, akhirnya di situ nanti akan diisi, dalam bahtera itu harus dibuat kamar-kamar untuk kandang binatang dan menyimpan bahan makanan. Nah, di sini bisa lihat ada bahan makanan, nantinya ada bahan makanan untuk cukup untuk makan dan juga untuk makan untuk hewan binatang yang dibawa gitu. Nah, si Bapak Noah atau Noah, Tuhan hanya memberi waktu 120 tahun sebelum hukuman itu atau hukuman besar itu datang. Nah, lama juga 120 tahun ya. Nah, makanya Bapak si Noah ini segera mengerjakan bahtera itu. Dengan giatnya, dengan rajinnya Bapak Noah membuat bahtera. Nah, kemudian di dalam membuat bahtera ini dibantu sama istri, anak-anak dan menantunya. Mereka kerja keras nih, pukul, dibentuk kayu, balok-balok kayu agar bisa disambung, menyambung menjadi satu. Jadi saling menyambung untuk membuat kapal besar. Nah, kemudian tanpa mengenal lelah, keluarga Bapak Noah terus bekerja dari siang, malam, sampai bahtera itu biar cepat selesai sesuai target. Sebelum target lebih bagus gitu ya. Kayak kerjaan aja. Ya. Jadi adik-adik di sini Bapak Noah dan anak-anaknya, menantunya benar membuat nih. Adik bisa lihat nih di sini. Tuh, kapalnya dibuat. Terus dia Bapak Noah merancang dengan kapal yang besar, kapal bahtera gitu. Nah, kemudian selama Bapak Noah membangun bahtera, Bapak Noah terus memberitakan pada orang-orang bahwa bumi akan dihukum Tuhan. Tuhan masih memberi kesempatan pada orang-orang untuk bertobat. Cukup lama loh, 120 tahun adik. Tapi ternyata tidak ada yang mau mendengarkan Bapak Noah. Sampai akhirnya pada bahtera itu selesai dan waktu hukuman segera tiba. Nah, kapal ini sudah mulai jadi nih, udah tinggal finishing ya adik. Bisa lihat. Nah, semua untuk memfinishing kapal atau bahteranya agar semua sudah siap dan bisa jaga-jaga atau memasukkan binatang. Nah, kemudian Bapak Noah setelah bahtera sudah selesai, kerja belum selesai. Kenapa? Bapak Noah dan keluarganya masih harus mengatur agar binatang-binatang masuk ke dalam bahtera dan ditata sedemikian rupa jadi biar lebih rapi. Setiap jenis sepasang. Jadi hewan-hewan atau binatang dimasukkan sejenis harus sepasang, kecuali binatang yang halal seperti sapi, kerbau, ayam, domba. Jadi sapi, kerbau, ayam, domba itu harus sepasang dan mereka harus ada 7 pasang. Nah, selama 7 hari mereka harus membawa binatang-binatang masuk dalam bahtera. Jadi semua hewan itu dikumpulkan kumpulin dari yang kecil, yang besar. Paling besar ini terlihat gajah. Saking besarnya gajah tidur sama Bapak Noah untuk masuk ke bahtera.
ada burung, segala macam jenis burung darat, hewan laut, hewan udara, semua dibawa. Nah setelah itu akhirnya apa yang terjadi? Nah pada waktu itu harus segera memasukkan semua binatang hewan, karena pada hari ketujuh jadi Bapak Noah itu memasukkan binatang hewan itu setelah dikasih waktu 7 hari. Nah ketika udah hari ketujuh sudah waktunya tiba, Tuhan memberikan perintah untuk memasukkan bintang hewan dengan sepasang, 7 pasang. Nah pas hari ketujuh sudah selesai waktunya untuk Tuhan memberikan apa yang terjadi adik-adik hari ketujuh, hewan sudah dimasukkan semua, terus kemudian udah dikunci. Apa yang terjadi? Tuhan memberikan hukuman itu, lembah besar datang dengan air, mendung, hujan, ya burung-burung tuh bertengger, ikan bisa hidup ya, karena emang habitatnya di laut ya. Gitu. Di sini terlihat ada bisa lihat hewan, burung pelikan dan ikan. Nah kemudian pada hari yang ketujuh, ketika semua keluarga Bapak Noah sudah masuk dan semua binatang sudah masuk juga, Tuhan sendiri yang menutup pintu bahtera itu. Lalu hujan pun turun dengan lebatnya, semua sumber air membludak, mungkin juga tsunami datang dengan dahsyatnya. Lamanya hujan adalah 40 hari 40 malam. Wah, lama sekali, 1 bulan lebih. Lama sekali ya hujannya, adik-adik. Gimana kalau sekarang hujannya selama itu? Gitu. Ya, semuanya bisa tenggelam. Manusia semua tenggelam. Binatang, pohon-pohon, gunung-gunung semua tenggelam. Itulah hukum Tuhan karena dunia penuh dosa. Nah, jadi adik-adik harus berbuat yang baik, jangan berkelahi, jangan mencuri, ya adik-adik. Oke, kakak yakin pasti adik bisa. Kakak yakin pasti adik-adik tidak melakukan hal itu. Nah akhirnya keluarga Bapak Noah ini yang terpilih, dan akhirnya pada hari ke-40 sudah selesai, keluarga Bapak Noah berkumpul dan memanjatkan puji syukur bahwa mereka selamat. Itu. Nah, tapi keluarga yang dikasih Tuhan ini, mereka selamat. Satu keluarga, Bapak Noah dan istrinya, 3 anaknya dan 3 mantunya, semua berjumlah 8 orang. Ya, hanya 8 orang yang selamat. Oke, ceritanya cukup untuk hari Minggu pagi ini. Dan selamat hari Minggu, dan sampai jumpa di minggu berikutnya. Bye-bye, salam. Ayo adik-adik, kita berbuat baik, kita tolong mata kita lipat tangan kita.
Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu. Kalau sampai hari ini kami boleh sehat selalu semua karena anugerah Tuhan. Kami juga berdoa biar Tuhan tutup bungkus keluarga kami, supaya kami semua boleh terlindung dari pandemi COVID-19 ini. Kami boleh sehat selalu, kami boleh diberkati selalu, dan penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Kami percaya ya Tuhan, Kau cukupkan akan segala apa yang menjadi kebutuhan kami, biar kami dapat memuliakan Engkau dari hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, pulihkan bangsa dan negara kami dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami boleh melihat tangan Tuhan memulihkan akan bangsa dan negara kami. Kami boleh melihat Indonesia boleh kembali kepada new normal ya Tuhan. Semua boleh beraktivitas kembali ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar lagi kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Kami percaya biar lewat ibadah online Engkau dapat membawa jiwa-jiwa datang kepadamu ya Tuhan. Biar setiap orang yang melihat video online ini boleh diberkati ya Tuhan, dan boleh mendapatkan rahmat-Mu, anugerah-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar lagi kami mau berpisah, kami mau menerima doa berkat. Ayo adik akan kedua tanganmu, kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Terima berkat dari Allah Bapa lewat anaknya Tuhan Yesus, dan persekutuannya manis dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sama-sama katakan amin.